Viral di media sosial pernikahan anak SMP dengan mempelai pria yang merupakan siswa SMK. Viral di media sosial seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar melangsungkan acara pertunangan di Sampang, Madura. Ratusan anak di bawah umur di Pemalang, Jawa Tengah menikah dini setiap tahun karena pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ilma Ramawati dengan NIM belakang 110, kelas HTN 3A. Di sini saya akan menganalisis tentang kebijakan publik yang sangat penting di Indonesia, yaitu peraturan pernikahan dini. Dan kita akan melihatnya melalui perspektif kaidah fikih. Teman-teman, tahukah kalian bahwasannya Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia dengan angka tertinggi pernikahan dini? Data dari UNICEF menunjukkan bahwasannya 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun. Ini bukan permasalahan sepele, pernikahan dini membawakan dampak yang sangat serius, mulai dari resiko kematian saat melahirkan, rentan kekerasan dalam rumah tangga, anak putus sekolah, dan mengalami kemiskinan dan psikologis yang belum matang secara mental. Merespon kondisi ini, pemerintah Indonesia telah mengubah Undang-Undang Perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019. Aturan ini menetapkan batas minimal usia pernikahan yaitu di umur 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana Islam memandang kebijakan ini? Apakah pembatasan usia nikah ini sesuai syariat Islam? Maka dari itu, kita akan melihat melalui perspektif kaidah fikih. Mari kita bahas. Kaidah fikih yang pertama atau yang paling mendasar dalam kasus ini yaitu ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudorotan yang harus dihilangkan. Makna dari kaidah tersebut, setiap bahaya ataupun kejahatan baik dari kita maupun orang lain harus dicegah ataupun dihilangkan. Yang kedua yaitu bersumber dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi wala tulqu biaidikum ila tahluka, yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Yang ketiga yaitu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad yang berbunyi la dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sekarang kita aplikasikan ketiga kaidah tersebut pada kasus pernikahan dini. Berdasarkan data medis dan penelitian sosial, pernikahan dini terbukti menimbulkan kemudorotan yang nyata. Yang pertama yaitu dari sisi kesehatan, seorang anak perempuan berumur 16 tahun ataupun di bawahnya, resiko kematiannya lebih tinggi, 5 kali lebih tinggi daripada yang berusia 20 tahun. Itu contoh kemudorotan yang nyata ataupun jelas. Yang kedua yaitu sisi psikologis, anak yang nikah di bawah umur ataupun 16 tahun sampai ke bawah, itu tuh secara emosional ataupun mental belum matang. Jadi banyak yang mengalami depresi ataupun trauma. Selanjutnya yaitu sisi dari ekonomi, tapi tidak semua pernikahan dini ekonominya itu buruk. Ada sebagian yang bagus dikarenakan lebih tepatnya kayak sebuah tradisi atau kebanyakan di daerah tersebut dilakukan. Seperti di Madura, karena kalian tahu sendiri bahwasannya orang Madura itu kaya-kaya. Dan sebagian lagi yang pernikahan dini ini membawakan ekonomi yang buruk, itu pada masa, ya contohnya aja pada masa sebelumnya di umur dia 16, mereka melakukan hubungan seksual dan mengalami kehamilan. Nah, maka dari itu mereka mengalami putus sekolah dan disitulah awal kemiskinan dimulai. Dan yang terakhir yaitu dari aspek sosial, data menunjukkan bahwasannya angka perceraian dan kekerasan rumah tangga itu lebih tinggi di pernikahan dini. Dari keempat yang sudah kita jelaskan, bahwasannya pernikahan dini terbukti menimbulkan kemudorotan yang nyata. Maka berdasarkan ad-dararu yuzalu, kemudorotan ini itu harus dihilangkan. Salah satu cara untuk menghilangkannya yaitu dengan menetapkan batas usia minimal oleh negara. Maka berdasarkan kaidah fikih yang berbasisat ad-dariyah, yaitu menutup pintu yang mengarah pada usaha. Kaidah yang kedua yaitu yang berbunyi tasarruful imami ala ra'iyati manutun il maslahati, yang artinya kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatannya.
Kaidah tersebut memberikan landasan bahwasannya pemerintah ataupun pemimpin mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan demi kemaslahatan umum. Meskipun kebijakan tersebut tidak tertulis secara eksplisit terhadap nas Al-Quran ataupun hadis. Contohnya yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau membuat kebijakan yang belum ada pada masa Rasulullah SAW, itu seperti melarang talak 3 sekaligus dalam satu majelis. Nah, contoh tersebut merupakan contoh ijtihad seorang pemimpin demi kemaslahatan umat. Begitu juga dengan batas usia pernikahan di Indonesia yaitu 18 tahun. Nah, dalam fikih itu tidak ada secara spesifik menyebutkan minimal angka atau umur orang menikah. Cuman ada syaratnya yaitu balik dan berakal. Namun di era modern ini kita mempunyai data bahwasannya syarat dengan berakal ataupun balik itu tidak cukup. Karena secara biologis anak di umur 12 ataupun 13 tahun yang sudah balik tersebut secara emosional, kesehatan, ataupun ekonomi itu belum cukup untuk memenuhi syarat pernikahan sebenarnya. Maka berdasarkan prinsip maslahatil mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak tertulis dalam nas Al-Quran ataupun hadis, itu selama tidak bertentangan dengan syariat, itu tuh baik-baik aja. Atau pemerintah Indonesia itu berhak dan bahkan wajib menetapkan batas usia minimal untuk menjaga generasi muda. Jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bentuk ijtihad kontekstual yang sah dan sejalan dengan spirit syariat Islam untuk menjaga atau melindungi kemaslahatan manusia. Nah, setelah saya analisis, saya ingin memberikan saran ataupun rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif lagi, yaitu yang pertama, pengadilan itu harus lebih ketat lagi dalam memberikan dispensasi nikah. Jangan hanya karena alasan takut nikah ataupun terlanjur hamil di luar nikah itu menjadikan pembenaran otomatis. Harus adanya kesiapan yang matang terhadap pernikahan tersebut. Yang kedua yaitu adanya edukasi masif pada sekolah-sekolah ataupun masyarakat tentang bahayanya pernikahan dini itu, yaitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pernikahan dini itu ada bahayanya melalui ekonomi maupun kesehatan ataupun psikologis. Yang ketiga, saya sarankan berikan sanksi yang tegas untuk para orang tua yang memaksa para anaknya untuk melakukan pernikahan dini dikarenakan ekonomi, kekurangan ekonomi ataupun tradisi, karena ya sebelumnya juga pernikahan ini tuh ada bahayanya sendiri. Berdasarkan analisis yang menggunakan ad-dararu yuzalu dan tasarruful imami yang dapat disimpulkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, kebijakan tersebut sejalan dengan spirit syariat Islam. Nah, pembatasan usia dalam kebijakan tersebut itu tuh sejalan dengan ataupun bisa disebut ijtima kontekstual yang sah dan berdasarkan data ilmiah dan kemaslahatan publik. Nah, karena pernikahan dalam Islam itu bukan hanya soal sudah balik ataupun belum, tapi juga tentang kematangan fisik, emosional, dan psikologis ataupun ekonomi. Nah, negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur hal ini demi melindungi dan menjaga generasi yang mendatang. Maka dari itu, kita harus memperkuat agar tidak ada celah penyalahgunaan terutama dalam pemberian dispensasi pernikahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.